Move on itu artinya pindah atau berjalan terus terkait dengan hal-hal yang ingin kita tinggalkan di masa lalu. Baik kenangan indah atau buruk, kita perlu move on untuk melanjutkan kehidupan yang lebih damai. Move on artinya berdamai dengan semua kenangan masa lalu, membuka hari dan mulai lembaran baru dalam kehidupan. Seperti saya tadi sudah doa bahwa kita ini orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan kita ini dipelihara oleh Tuhan sampai siang hari ini. Ada amin? Nah, saudaraku, siang hari ini saya akan mengajak saudara untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Bahwa hari-hari ini saudara dan saya harus terus mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan. Karena jalan di depan kita yang kita lalui, yang kita tempuh, itu belum pernah kita lalui, saudaraku ya. Jadi ada perkara-perkara yang perlu kita akan belajar bersama. Mari kita akan bersama-sama mulai kita akan baca dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Temanya apa? Let's move on. Ya, ayo kita baca dulu firman-Nya. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi umat pulihanku, umat yang telah kubentuk akan memberitakan kemasyhuranku. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita perlu move on, saudara ya? Kita perlu keluar dari hal-hal masa lalu kita. Karena Tuhan bilang jangan ingat-ingat lagi. Semua kejadian di masa lalu, entah itu yang enak, entah itu yang manis, entah itu yang menyakitkan, entah itu semua perkara yang di belakang, saudaraku, mari kita pindah, saudaraku ya. Sekarang kita mau lihat, coba apa arti daripada move on, saudara ya. Move on itu artinya pindah atau berjalan terus terkait dengan hal-hal yang ingin kita tinggalkan di masa lalu. Baik kenangan indah atau buruk, kita perlu move on untuk melanjutkan kehidupan yang lebih damai. Move on artinya berdamai dengan semua kenangan masa lalu, membuka hari dan mulai lembaran baru dalam kehidupan. Siap? Oke, jadi kalau kita mari let's move on ya, tinggalin semua masa-masa lalu. Mungkin kata move on seringkali berbicara tentang hubungan ya, hubungan percintaan yang gagal, yang putus, yang luka. Tapi apapun itu bentuknya, perkara-perkara yang menyakitkan, perkara-perkara yang menyulitkan kita mesti tinggalin itu semua, saudaraku ya. Ada kata-kata, beberapa kata bijak ya untuk move on. Kita hidup untuk saat ini dan untuk nanti, bukan untuk yang sudah berlalu. Rasa sakit membuat kita lebih kuat, rasa takut membuat lebih berani, patah hati membuat lebih bijaksana. Jika kamu kehilangan, itu karena kamu ditakdirkan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Percayalah, lepaskan. Dan berikan ruang untuk apa yang akan datang. Oke, jadi saudaraku tadi di pertama itu ada gambar orang yang sedang berjalan, saudara ya. Coba lihat gambarnya. Nah ini gambarnya ke arah depan, saudaraku ya. Itu orang sedang berusaha move on. Ya, meninggalkan semua yang ada di belakang. Oke, dari arti kata move on, saudaraku, ada pernah dengar ada kata lagi move off, saudaraku ya. Kalau move off itu saudara tahu nggak kenapa, apa itu artinya? Hah? Berhenti. Oh gitu ya. Move off itu dikatakan seseorang yang sudah menerima kenyataan dan melupakan tanpa menjalin hubungan baru. Itu move off.
Oh, kayak saya. Ada lagi gamon. You know what? Gagal move on. Anda yang mana? Tadi move on, move off, atau gamon? Oh. Lah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Nah, Tuhan bilang jangan ingat-ingat ya, mari kita pindah ya. Jadi ini saya kan tadi backgroundnya ya, saya mau ajak saudara let's move on. Itu saya ngomong background saudara, saya tahu mungkin saudara mengingat sesekali boleh yang ingat masa lalu gitu ya, tetapi bukan tinggal di sana. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perkara move on saudaraku, saya percaya bukan cuma masalah hubungan saudara ya, tetapi ada perkara-perkara yang sulit kita lalui gitu ya, yang sulit kita pernah alami, kemudian kita masih mau di situ. Nanti kalau yang masih gagal move on, 1 Oktober ikut HMC ya, biar keluar dari sana. Oke. Terus kemudian nih saudaraku, untuk saya sedang bawa saudara masuk ke masa depan nih ya. Masuk ke masa depan nih, yang lama sudah kita tinggalin, yang sakit-sakit, yang pokoknya melukai gitu ya. Kamu sudah letakkan di belakang. Sekarang kita mau mengarahkan ke depan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan ketika berjalan terus ke masa depan kita. Oke, berikutnya. Kita akan baca firman Tuhan dari Yosua 3. Oke, kita baca 1, 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memegang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Roh kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Jadi melalui nah ini gambarnya ada jalan yang belum dilalui saudara ya. Saya coba cari gambar-gambar yang saya mau membantu untuk saya juga mengerti jalan yang belum dilalui saudaraku. Jadi kanan kiri itu bersih. Jadi kita nggak tahu saudaraku. Kalau tadi saudara mengenal, oh Kak Nafsi move off gitu ya. Ya saya dulu berpikir nggak akan berpikir sampai ke situ saudaraku ya. Tetapi saudaraku hari ini ternyata aku sudah ada sedang menjalani. Belum tahu akhirnya bagaimana gitu ya. Tetapi saya sudah posisi lagi menjalani gitu. Masuk ke masa depan, jalan yang belum saya lalui. Gitu saudara ya. Jadi waktu saudara, mungkin saudara mengalami kita hari-hari ini kalau masuk ke masa depan berarti harus mengikuti melalui petunjuk Yosua 3 ini. Ayat 1 sampai 3 ini saudaraku. Saudara ada banyak yang kita ini perlu lakukan saudaraku. Kalau hari-hari ini jalan yang kita tempuh itu belum pernah dilalui, maka penting sekali saudara dan saya perlu mendengarkan tuntunan Tuhan. Amin. Kalau saudara, kalau saya nggak punya, aku belum tahu Kak Tuhan tuntun saya bagaimana. Saya mau saudara ajak ikuti visi gereja ini. Gereja ini saudaraku sedang berjalan ke arah visi tiap tahun ya, dituntun langkah demi langkah. Kemudian apa visi setiap bulan, dituntun bulan ini bulan apa, bulan lalu saudaraku ya. Saya kan baru minggu lalu berarti kan bulan lalu. Ya saya Agustus itu saya menangkap tentang masa pemurnian saudaraku ya. Masa pemurnian saudaraku, masa sukar, masa di mana
gereja Tuhan lagi diizinkan. Dan itu terjadinya, saudaraku, berbarengan dengan revival atau penuaian jiwa. Dengan berbarengan ketemunya banyak orang ketemu Tuhan, lalu gereja Tuhan dibersihkan, dimurnikan, banyak perkara-perkara yang dimunculkan, kejelekan-kejelekan kita dimunculkan, akhirnya tahu kamu tuh udah murni atau kamu tuh kudus atau kudis begitu ya. Itu kan jadi kita tahu reaksi-reaksi kita gitu saudaraku ya. Ya, gereja Tuhan itu lagi dimurnikan dan masih terus berjalan Tuhan. Gereja ini gereja Tuhan masih terus dibersihkan, dimurnikan, ya kekotoran-kekotoran, kecemaran-kecemaran itu sedang disingkirkan saudaraku ya. Dan karena itu saudaraku hati-hati cara meresponinya, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi waktu kita belajar move on. Mari kita move on, tinggalkan yang sudah lewat, kita masuk menuju ke masa depan kita. Yang perlu kita lakukan adalah dengar tuntunan Tuhan. Ya, amin. Oke, dengar ada tabut ya, sesudah itu ada tabut perjanjian Tuhan Allah yang diangkat para imam yang memegang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempat. Tabut berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita yang akan menuntun kita perjalanan ke masa depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya percaya ketika kita disertai oleh Roh Kudus, Tuhan menyertai kita. Saya percaya kita nggak akan meraba-raba kayak orang buta. Benar gak? Karena apa? Iman saya berkata, sekalipun saya tidak melihat, saya percaya jalan bersama dengan Tuhan, pasti selalu ada terang menuntun saya. Amin. Jadi waktu kita tinggalkan, move on dari masa-masa yang lalu, kita perlu mendengar ya, mengikuti tuntunan, mengikuti arahan, mengikuti petunjuk. Karena jalan yang kita tempuh itu belum pernah kita lalui. Setiap kita dengar-dengaran sama Tuhan, setiap kita bertanya, ke depan ini apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan pesan apa bulan ini untuk saya? Apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Jadi kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah saudaraku berikutnya Yosua 3:4-5. Dikatakan hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Nah, jadi ayat yang keempat dan 5 ini saudaraku ya, tadi belum diketahui jalan yang kita tempuh, maka saudara kita harus dikata kudus. Untuk mengikuti perjalanan ke masa depan bersama dengan Tuhan yang menuntun, Tuhan perlu kekudusan dari saudara dan saya. Makanya Tuhan bicara terus ngomong tentang masa pemurnian gereja. Harus ada kekudusan, tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Jadi saudaraku, betapa pentingnya saudaraku. Jadi kalau ngomong kekudusan, saya percaya bukan cuma bicara soal selingkuh, bukan soal seks gitu ya saudaraku. Sekali lagi, semua dosa-dosa perzinahan saudaraku ya. Dosa-dosa perzinahan memang itu cemar saudaraku. Tapi yang dicemari adalah tubuh orang yang melakukannya. Satu, merusak karena itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perzinahan, perselingkuhan, ya hubungan-hubungan macam itu semua pasti akan dilakukan di tempat yang tersembunyi. Ditutup-tutupi ya, sampai saudaraku hari-hari ini kalau media sosial saudara lihat bagaimana orang sedang dibongkar dosanya ke permukaan. Nah kalau sudah diingetin, saya percaya itu udah diingetin berulang-ulang, kemudian gak bertobat-bertobat sampai akhirnya dibongkar ke permukaan, viral, maka baru tuh semua dipermalukan ya. Baru tuh dirusak hubungannya. Nah saudaraku kalau kecemaran seperti ini saudaraku merusak ya. Satu, merusak diri kamu sendiri. Dua, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Memang rencana setan yang awal adalah rusak hubungan manusia dengan Tuhan. Supaya apa? Setan cari sebanyak-banyaknya teman untuk bisa memberontak sama Tuhan.
Nah, saudaraku, dosa ini juga saudaraku merusak hubungan dengan sesamamu. Yang selingkuh rusak hubungannya dengan anak dan istrinya. Yang istri selingkuh hubungannya rusak dengan keluarganya. Bahkan teman-temannya bisa rusak, saudaraku. Jadi saudaraku, kalau Tuhan bilang kuduskanlah dirimu. Bukan cuma dari itu, saudaraku. Semua bentuk kecemaran ya. Semua bentuk kecemaran itu dosa di hadapan Tuhan. Bahkan saudaraku, kecemaran itu enggak muncul di dalam tindakan saja, di pikiran aja. Kalau sudah ngelihat ini, ngedenger ini, wah ini pasti ada berita. Ya saudaraku ya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu kita mesti menguduskan dalam hal kita waktu kita mengikuti perjalanan ke masa depan bersama dengan Tuhan. Tinggalkan move on yang belakang itu, kemudian menuju ke masa depan. Saudara harus mendengarkan tuntunan Tuhan, saudara harus dengaran-dengaran sama Tuhan, kemudian saudara harus, saudaraku ya, menguduskan diri. Nah, begitu kita menguduskan diri, ya saudaraku ya, menguduskan diri, saya percaya kok. Saya percaya kita bisa melewati semua yang masa lalu telah kita jalani, kemudian masa depan, dan saya percaya bersama dengan Tuhan masa depan kita itu pasti aman. Amin ya. Jadi tidak usah. Siapa yang sering khawatir tentang masa depan? Gak ada? Gak ada? Keren ya. Ibadatin hau 3 itu keren. Gak pernah khawatir tentang masa depan. Ya, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan. Nah, jadi sudah nggak mikirin atau nggak khawatir tentang masa depan gitu ya, karena saya percaya kita itu diberikan hati yang bijak, ya, mengelola keuangan dengan bijak, menata masa depan untuk masa depan anak-anakmu dengan bijak, sehingga nggak perlu mikirin hari tua yang nanti belum ada, gitu ya. Yang hari ini belum ada maksud saya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita berjalan ke masa depan, ya tadi saya ngomong lagi, jalan yang kita tempuh belum pernah kita lalui. Kita membutuhkan tuntunan, petunjuk, tabut Tuhan, kehadiran Tuhan, kuduskan diri, ada pemurnian hari-hari ini saudaraku ya. Jadi saudaraku, saya coba melihat ada orang gambar tabut ya. Penyertaan Tuhan, orang-orang memikul tabut, Imam Lewi memikul tabut, penyertaan Roh Kudus hadir bersama dengan kita untuk menghadapi masa depan. Nah, dengan kita masa depan kita bersama dengan Tuhan, saya percaya kegagalan boleh ada, dosa bisa datang, tapi kita tidak akan menikmati, iya kan? Ya karena kita tadi kita kan manusia masih bisa jatuh dalam dosa. Ya, iya jatuh, apalagi rawan banget ya, namanya manusia daging ini dan hati ini mudah sekali berubah. Nah tadi menara doa, hati kita itu seperti betapa liciknya hati, ya lebih licik dari segala sesuatu. Dan hati ini begitu rawan, mudah sekali berbalik dan berubah saudaraku. Makanya saudaraku, jangan terlalu percaya dengan kata-kata cinta. Ya. Apalagi datangnya dari dunia maya. Mari kita kembali ke dunia nyata. Ya, dunia nyata kita ini saudaraku, karena saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita ini hidup di 2 dunia sebenarnya ya. Ada dunia nyata, dunia maya gitu ya. Ya, tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, disertai dengan Tuhan, kita meninggalkan yang lalu kemudian disertai oleh Tuhan, saudaraku, lihat apa yang akan Tuhan kerjakan di akhir dari move on kita. Itu satu, saudara akan melihat namanya jalan di padang gurun. Itu fotonya, saudara, saya cari-cari foto untuk saya bisa ngerti seperti apa sih di padang gurun itu ada jalanan gitu ya. Ya, dibukanya jalan di padang gurun. Kemudian ada jalan-jalan di sungai, nggak sempet saya ngambil fotonya. Jalan di sungai saudaraku ya, yang jelas kalau bangsa Israel menyeberang sungai Yordan itu airnya menepi gitu ya. Ya jadi kemudian ada jalan di padang belantara. Saudaraku kalau
Jalan padang belantara masih mending kita tahu gunung di Hong Kong ya. Yang siapa yang pernah hiking kan, kanan kiri pohon, gunung gitu ya, belantara. Tapi ada jalan setapak yang bisa kita lalui gitu. Kemudian dikatakan tuh ada binatang hutan, serigala, burung unta, itu memuliakan Tuhan. Ada air memancar di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Saudara bayangkan enggak saja? Saudara bisa bayangin enggak saudara ya? Jadi air memancar di padang gurun. Tadi saya coba cari gambarnya, saudara. Itu gambarnya Musa mengeluarkan air dari padang gurun, saudara. Memukulkan tongkat tuh. Nah, saudaraku, kemudian ada sungai-sungai di padang belantara. Coba di gunung-gunung itu akan ada sungai, saudara. Ini berbicara semua tentang yang kemustahilan itu, saudara. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan ketika kita meninggalkan masa lalu kita, kemudian berjalan ke masa depan dengan disertai oleh Tuhan. Ada amin gak? Saya berdoa saudara semua menangkap nih. Posisi Anda sekarang lagi ada di mana gitu ya. Ya kalau masih ada di belakang, yuk cepat lari-lari. Supaya apa? Tinggalin yang di belakang. Kemudian dalam perjalanan di tengah-tengah nih, sedang melihat mujizat-mujizat Tuhan, sedang melihat hal-hal perkara-perkara besar yang saya dulu berpikir saya nggak mungkin deh nggak punya suami. Saya berpikir nggak mungkin deh saya hidup sendiri, karena saya nggak ngerti waktu itu. Tapi per hari ini aku ternyata sedang menjalani. Nah saudaraku, begitu saya melihat perkara-perkara yang Tuhan kerjakan, ternyata waktu saudara berjalan ke masa depan, saudaraku, ketika saya nggak ngerti yang di depan itu apa yang akan terjadi, jalanin aja gitu loh. Jalanin apa, nggak usah dipertanyakan. Ini kemana? Boleh bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan, kemana nih langkah saya gitu ya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu akhir dari move on, melihat dan mengalami hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dinyatakan, ya jalan-jalan di padang gurun, saudaraku ya, saudaraku saya bisa bayangin saudara, itu ada jalan orang melangkah-langkah di padang gurun, di tengah panasnya terik matahari, di tengah-tengah ketandusan alam seperti itu, saudaraku, mungkin di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, ya, di tengah-tengah penderitaan yang tidak habis-habis gitu ya, apalagi berkata, dulu aku ikut Yesus tuh ya. Dulu aku belum ikut Yesus saudaraku ya. Dulu aku belum ikut Yesus nih teman-teman. Ada seorang laki-laki yang mengasihi saya dan memperhatikan saya. Sangat manis saudara. Tapi setelah saya ikut Yesus, gak ada satupun. Tapi saudara tahu, itu gara-gara saya tuh lagi makan saudaraku. Saya lagi makan terus saya tuh tiba-tiba tuh keinget gitu. Keingat seseorang yang pernah memperhatikan saya gitu, bagaimana dia sayangnya sama saya saudara. Kalau secara manusia kan saya menikmati ya, dulu kan belum di dalam Tuhan saudara ya. Saya menikmati, kalau saya sakit saya diantar ke dokter saudaraku ya. Waktunya potong rambut saya dibawa salon ditungguin loh saya. Itu gak ada lagi tuh sampai hari ini. Coba sobat, ada yang punya suami kayak gitu gak? Ada ya? Oh berarti udah ngalamin kan, sweet banget kan? Suami saudara sweet ya? Jangan sampai itu selingkuhan yang sweet. Kalau saya bukan suami tapi ya pacar gitu ya. Sweet gitu. Ternyata kan ada ngomong ini, aku nih pacaran gitu. Aku ini waktu pacaran tuh sweet banget. Terus dia kaget waktu sudah menikah. Dia bilang habis menikah itu kita sesi bulan madu. Setelah bulan madu lewat, madunya habis, tinggal lebahnya. Saling sengat gitu saudara. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi kembali nih saudaraku ya. Waktu kembali saya tadi, waktu tiba-tiba mengingat seseorang itu, kemudian saya tuh tiba-tiba kayak mendapatkan pengertian di dalam hati saya begini. Tuhan, dulu tuh gak ada ya seseorang yang mengasihi saya begitu banget gitu ya. Tetapi saudaraku hari ini aku ikut Yesus kok tidak aku nggak ngalamin begitu ya. Tetapi Tuhan tuh ngomong di dalam hati saya tuh saya ngerti gitu. Seperti ada tangan yang besar memegang saya dan saya mengerti saat itu. Aku tidak mempercayakan pemeliharaanmu kepada manusia, tapi tanganku sendiri yang mengontrol dan mengatur seluruh hidupmu. Waktu saya dapat kekuatan itu saudaraku, saya memang makin meleleh begitu ya. Saya makin, Tuhan siapa aku, begitu sayangnya Tuhan
sebegitu rupanya gitu ya. Sampai enggak, dulu waktu saya enggak punya Yesus dipercayakan orang laki-laki untuk memelihara saya. Ya, tapi apa dampaknya? Saya jadi kepahitan, saya terikat, jatuh dalam dosa gitu ya. Tapi sekarang nih saudaraku, waktu tangan Tuhan yang mengendalikan hidupku, aku bebas dari kecemaran-kecemaran itu. Nah itu loh endingnya itu saudaraku harus ngalamin kayak gitu. Jadi kalau sudah move on, saudara terus bagaimana dong Kak tahu kita ini udah move on atau belum? Nah saudaraku, satu hari saya belum move on nih. Saya lihat mantan saya ini mulai komen-komenan gitu ya. Apalagi ada orang teman baikku sendiri jalin hubungan sama dia gitu ya. Terus tiba-tiba aku kok marah gitu loh. Aku kayak cemburu gitu loh. Terus aduh, daripada merusak saya nih. Kan gak mungkin dong saya ngomong, kamu gak boleh begini-begini. Gak mungkin dong. Jadi akhirnya saya bilang, Tuhan kok aku masih kayak gini ya. Terus akhirnya apa? Saya bilang, saya tutup semua Facebook saya. Saya keluar dari sana untuk sementara. Kenapa? Karena untuk menjaga hati saya. Kalau masih terus ngeliatin, kan saya bisa kepancing lagi. Padahal kan saya bukan ikan kepancing-pancing. Saudara tahu kan kenapa ikan bisa kepancing? Hah? Kenapa ikan bisa kepancing? Jadi korban. Makan umpan. Iya. Ada bilang lapar ini dan itu gitu. Tetapi satu hal yang saya mengerti saudaraku. Ini ilustrasi ini saya dapat langsung ketika saya duduk di pantai memperhatikan orang mancing. Perhatikan orang mancing itu. Terus tiba-tiba saya lihat dia dapat ikan gitu loh. Terus dia bilang, saya mulai tanya, Tuhan kenapa ikan itu bisa kepancing? Ya, ternyata bukan karena lapar, bukan karena dia ya ada umpan gitu ya. Tetapi satu hal kuncinya adalah kenapa ikan itu bisa jadi korban? Karena dia buka mulut. Coba kalau dia nggak buka mulut, ya banyaknya umpan yang datang, dia nggak akan jadi korban. Seringkali saudara dan saya kepancing oleh umpan-umpan yang dilemparkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Lalu Anda buka mulut. Coba klarifikasi, coba buktikan gak salah, coba membenarkan diri sendiri. Maka secara otomatis saudara akan jadi korban umpan orang-orang yang tak bertanggung jawab. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita ngerti ini saudaraku ya, waktu kita sadar bahwa waktu kita move on saudaraku ya, waktu kita keluar dari masa lalu kita akan melihat dan mengalami bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ya, akan ada banyak kemustahilan yang Tuhan kerjakan dan saudara dan saya akan diizinkan gitu loh. Diizinkan melihat, ternyata ya dulu tuh ya, pernah gak saudara, saking sayangnya sama seseorang, saudara itu bisa beliin apa loh yang dia butuhkan dari Hong Kong, bahkan lewat dikirimin, diparselin begitu ya, nggak hitung-hitungan keluar duit. Tapi giliran untuk kebutuhan dirinya sendiri itu mikir 100 kali. Oh, puji Tuhan. Tapi saudara, saya pernah ada di posisi itu dan hari ini saya mau ngomong saudaraku. Saya mau ngomong hari ini bahwa ternyata bagus sekali ya ketika saya move on. Gitu. Karena saya sudah nggak pikir 100 kali untuk kebutuhan sendiri-sendiri. Karena aku bisa menikmati berkat yang telah Tuhan berikan kepada saya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita meninggalkan masa lalu kita. Oke? Kemudian dan akhir dari move on yang kita kerjakan nih saudaraku, nantinya itu tujuannya Tuhan tuh Yesaya 43 ayat 21 saudara. Ya, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Saya sangat percaya akan ada banyak kesaksian yang luar biasa. Bagaimana engkau bisa melewati masa sulit di masa lalu. Dan engkau memutuskan untuk meninggalkannya. Move on dari kisah hidupmu. Ya, kegagalan-kegagalan, rasa sakit apapun yang di masa lalu, trauma-trauma masa lalu, itu kamu tinggalkan, kemudian kau mengambil ketetapan, aku memutuskan untuk berjalan
berdamai dengan masa laluku, menghadapi kenyataan, berjalan ke masa depan. Masa depanmu belum ada yang tahu pasti, karena belum pernah kita lalui. Tapi saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dipegang oleh Tuhan, saya percaya engkau akan diizinkan. Bagus sekali ketika kamu menengok ke belakang, saudara. Kamu menengok ke belakang, contoh nih saya, waktu naik ke gunung, saudara, itu kan kalau di puncak yang tinggi, saudaraku ya, itu kan ngelihat ke belakang kan kita akan melihat ya jalan setapak begitu yang kecil begitu ya, begitu di puncak atas, tadi kok saya bisa ngelewati ya jalan itu, bahkan naik turun lembah gitu kan, saudara. Tetapi saudaraku sangat-sangat indah sekali. Dan apa yang dilihat dari puncak gunung, di ketinggian, di dalam hadirat Tuhan, semua yang ada di bumi, semua masalah, semua hal-hal yang kecil, saudara akan terlihat semakin kecil. Karena apa? Posisimu sudah pindah di atas. Jadi ini yang kita mau kejar, saudaraku. Saudara, dari kita posisi di masa lalu, posisi di bumi yang penuh dengan penderitaan, mengarah ke masa depan, naik ke puncak yang tertinggi. Supaya apa? Melihat yang di bumi kecil. Ada amin? Waktu kita melihat yang di bumi udah kecil, wah kita tuh ya saudaraku kita mengalami damai sejahtera, kebaikan dan mengerti saudaraku. Setiap hal yang terjadi yang buruk dalam hidup kita itu mengerti saudaraku. Mengerti, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Ya tidak perlu menyalahkan keadaan, tidak perlu menyalahkan suami yang selingkuh, istri yang selingkuh. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi belajar ketika sudah masuk dalam hadirat Tuhan, tinggi dalam pengenalan Tuhan ya, saudara akan menikmati. Baik itu semua Tuhan buat saya. Baik loh saudaraku, masa aku sendirian. Karena apa saudaraku? Waktu sendirian itulah aku ngerti. Aku ngerti apa yang Tuhan mau. Saudaraku dikasih oleh, sering kita berjalan dalam keramaian. Kita sering berjalan dalam keributan. Saudaraku ya, tapi sesekali waktu kita perlu menyendiri. Untuk apa? Introspeksi diri. Tuhan, apa sih yang Kau mau? Apa sih Tuhan yang saya perlu perbaiki untuk berjalan ke masa depanku? Supaya apa saudaraku? Sekali lagi, umat yang telah kubentuk, bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Begitu saudaraku melihat, mengalami pekerjaan dan pertolongan-pertolongan Tuhan, ada banyak kesaksian-kesaksian, makanya pada saat itu nanti saudaraku ya, akan ada banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Revival terjadi, orang-orang akan bertobat saudaraku. Nah nanti di basking saudaraku ya, kita akan diberi kesempatan untuk ada kesaksian saudaraku ya. Dan saudara, saya menanti-nantikan loh saudaraku. Saya kemarin kan rencana di acara basking ini bakal gak ikut saudara. Karena saya mau bawa teman-teman Ibadatin Ho2 itu ke suatu tempat gitu ya, untuk refreshing bareng. Ternyata saudaraku ada banyak yang tidak setuju saudaraku. Karena mereka para gembala kul sudah mengatur acaranya dengan anak-anaknya jauh-jauh hari gitu ya. Saudaraku, akhirnya saya ini sebenarnya keberatan banget ketika saya nggak ikut basking gitu. Kenapa? Karena aku dalam hati aku tuh aku nanti-nantikan gitu. Aku tuh menanti-nantikan Tuhan, kalau Tuhan lawat kota ini, Tuhan kalau banyak lawatan di kota ini, aku harus ada di dalamnya. Ada amin nggak? Jadi pada saat basking itu saudaraku, dan sekali lagi Tuhan kan sedang mengerjakan perkara-perkara yang baru saudara, dengan cara-cara yang baru. Jadi waktu dengan cara-cara yang baru dan dia tidak berfokus kepada hamba Tuhan yang besar gitu ya, karena orang tua yang sudah hebat khotbah gitu ya, tetapi Tuhan justru sedang memakai orang-orang yang anak-anak kecil, orang-orang yang tidak dianggap begitu ya. Jadi saudaraku, saya tuh menanti-nantikan, karena apa? Waktu di basking itu saya tuh menikmatinya, kenapa? Saya tuh ketemu orang-orang baru. Saya pikir ya udahlah, yang lama-lama biarkan mereka saling menguatkan gitu ya. Tetapi saya punya visi, misi saya adalah menjangkau yang belum terjangkau. Ya, amin. Jadi waktu saudaraku, Kak Feli kasih kesempatan,
ayo yang kesaksian, nanti nafsi kesaksian. Saya bilang, saya tidak pernah malu menyaksikan masa lalu saya, saudara. Karena dari sana saya berasal, hari ini selama saya tidak tinggal di masa lalu saya berani mengungkapkan siapa saya dulu. Hari ini siapa? Tuhan ubah saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengerti saudaraku, kita mari tinggalkan semua yang lewat, yang tidak penting-penting gitu saudaraku. Karena ini jalan kita ini belum kita tempuh, kemudian kita perlu dengar-dengaran sama Tuhan. Jadi saya rindu mengajak saudara semua memperhatikan tuntunan Tuhan hari-hari ini. Kalau kau nggak dapat secara pribadi, perhatikan gereja ini. Setiap visi disampaikan saudaraku. Setiap bulannya visi diberitakan. Hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah cerita membagikan visi ini. Supaya apa? Kita tangkap, kita mengerti, kita dapat tuntunan Tuhan. Aku harus apa bulan ini. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya rindu sore hari ini semua belajar let's move on. Ya, let's move on, berdamai dengan masa lalu. Ya, kalau ada yang move off ya oke, gitu ya. Ada teman saya. Tapi kalau gamon gagal move on, saudara ya. Kalau saudara gagal move on, yuk belajar berdiri lagi untuk melihat berdiri lagi di atas kakimu. Kemudian percaya berjalan bersama dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah ngalamin kegagalan lagi. Boleh gagal tapi tidak akan pernah tergeletak. Amin.